Amerika Serikat dan Iran jual beli serangan, konflik makin panas. Mujtaba sampaikan pesan pertama setelah pemakaman Ali Khamenei. Argentina terancam sanksi dari FIFA gegara spanduk bertuliskan Las Malvinas son Argentinas. Halo pemirsa, selamat datang di Mata Dunia, program yang mengupas berita dan peristiwa global dari berbagai belahan dunia. Bersama saya Jentira, berikut berita selengkapnya. Ya, kita ke informasi yang pertama, pemirsa. Konflik bersenjata antara Amerika Serikat dan Iran kembali memanas. Memasuki hari ke-6, kedua negara saling melancarkan serangan memperburuk situasi keamanan di kawasan Teluk dan mengancam upaya perdamaian. Situasi di kawasan Teluk semakin membara setelah militer Amerika Serikat dan Iran saling jual beli serangan nyaris sepekan. Komando Pusat Militer Amerika Serikat atau CENTCOM melancarkan serangan selama 6 jam ke sejumlah target strategis di Iran Rabu 15 Juli 2026. Sasaran meliputi pusat komando, sistem pertahanan udara, fasilitas pengawasan pantai, hingga kawasan pelabuhan Bandar Abbas dan Pulau Tam Besar. Media pemerintah Iran melaporkan rangkaian ledakan terdengar di berbagai wilayah termasuk Teheran yang langsung mengaktifkan sistem pertahanan udara. Sebagai balasan, Iran melancarkan serangan ke pangkalan militer Amerika Serikat di Yordania, Kuwait, dan Bahrain. Teheran mengklaim menargetkan sistem komunikasi serta fasilitas penyimpanan bahan bakar milik Amerika Serikat. Militer Kuwait menyatakan berhasil mencegat serangan drone, sementara pemerintah Bahrain mengimbau warganya agar segera mencari tempat perlindungan menyusul meningkat ancaman keamanan. Konflik dipicu memanas perebutan kendali di Selat Hormuz, jalur pelayaran energi penting dunia. Penutupan jalur ini memicu terhenti lalu lintas kapal tanker dan mendorong kenaikan harga minyak global. Di tengah eskalasi militer, Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mendesak Iran agar kembali ke meja perundingan. Meski demikian, Teheran menegaskan tidak akan mematuhi kesepakatan yang dinilai tidak menguntungkan bagi kepentingan nasional mereka. Sebelumnya, blokade di Selat Hormuz sempat dicabut pada pertengahan Juni berdasarkan nota kesepahaman atau MOU disepakati kedua negara. Informasi selanjutnya, sebuah surat kabar konservatif Iran mempublikasikan daftar 13 tokoh dunia sebagai target balas dendam atas wafatnya pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Publikasi ini muncul saat memanasnya hubungan Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Surat kabar Hamsari menerbitkan infografik berisi foto 13 pemimpin dan pejabat tinggi dari Amerika Serikat, Israel, dan Eropa yang disebut sebagai target balas dendam Iran. Dalam daftar tercantum nama Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, hingga Presiden Prancis Emmanuel Macron. Seluruh tokoh digambarkan mengenakan seragam tahanan berwarna orange hasil rekayasa kecerdasan buatan. Publikasi muncul tak lama setelah Mujtaba Khamenei menyampaikan pidato pertamanya sebagai pemimpin tertinggi Iran usai pemakaman sang ayah pada Kamis 12 Maret 2026. Dalam pernyataannya, Mujtaba menegaskan balas dendam merupakan kehendak rakyat Iran. Meski demikian, tidak ada bukti bahwa daftar yang diterbitkan Hamsyahri merupakan dokumen resmi pemerintah Iran atau mendapat pengesahan dari otoritas di Teheran. Publikasi daftar ini muncul saat meningkat ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat. Sejumlah media Amerika Serikat melaporkan ada dugaan rencana Iran menargetkan Presiden Trump. Saat yang sama, konflik militer di kawasan terus berlanjut. Amerika Serikat mengklaim telah menyerang ratusan target di Iran, sementara Teheran menegaskan jalur pelayaran strategis di kawasan akan tetap ditutup hingga campur tangan Amerika Serikat berakhir. Ya, saat ini memanas konflik bersenjata antara Iran dan Amerika Serikat. Perhatian dunia tertuju pada siapa sosok yang kini memegang kendali kekuasaan di Teheran setelah wafatnya Ayatollah Ali Khamenei. Eskalasi militer antara Iran dan Amerika Serikat meninggi. Teka-teki sosok memegang kendali penuh atas pemerintahan Teheran terus menjadi sorotan.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Iran mengalami krisis kepemimpinan dan mengklaim tidak ada pihak yang benar-benar memegang kendali pemerintahan di Teheran. Namun, di tengah tekanan militer, pemerintah Iran tetap menunjukkan koordinasi mempertahankan posisi strategis terutama di Selat Hormuz yang menjadi titik penting jalur pelayaran dunia. Secara de facto, kebijakan masa perang Iran dikendalikan aliansi para komandan militer dan elit keamanan berafiliasi dengan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC. Mereka memilih melanjutkan konfrontasi dengan Amerika Serikat. Di sisi lain, Presiden Iran Masoud Pezeshkian tetap mendorong penyelesaian melalui jalur diplomasi. Dalam pidatonya pada Selasa 14 Juli 2026, Pezeshkian berupaya meredam isu perpecahan internal menyusul dampak serangan udara sepekan terakhir yang menewaskan sedikitnya 30 warga sipil dan menghantam 11 provinsi di Iran. Meski demikian, pengaruh politik disebut lebih lemah dibandingkan elit militer mendominasi pengambilan keputusan. Upaya diplomasi juga didukung Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi dan Ketua Parlemen Muhammad Bagher Ghalibaf yang berperan menjembatani komunikasi antar fraksi politik. Sementara itu, fraksi Garis Keras terus mendorong kebijakan konfrontatif dan menegaskan balas dendam atas wafat Ali Khamenei. Ayatollah Ali Khamenei memegang kekuasaan penuh selama hampir 37 tahun dan kepemimpinan kini diserahkan kepada putranya Mojtaba Khamenei. Di bawah sistem ketatanegaraan Iran, kepemimpinan tertinggi kini berada di tangan Mojtaba Khamenei melanjutkan kekuasaan sang ayah. Pemirsa, di tengah memanasnya konflik antara Iran dan Amerika Serikat, sebuah papan reklame raksasa di Teheran menjadi sorotan. Baliho menampilkan ilustrasi Presiden Trump di dalam peti mati sebagai bagian dari pesan balas dendam atas wafatnya Ali Khamenei. Papan reklame raksasa berdiri di lapangan Inhilab, Teheran menampilkan ilustrasi sosok menyerupai Presiden Amerika Serikat Donald Trump terbaring di dalam peti mati berwarna hitam pada Rabu 15 Juli 2026. Pada peti terdapat tulisan dalam bahasa Persia dan Inggris berisi ancaman terhadap Presiden Amerika Serikat. Dalam ilustrasi menyebutkan Ali Khamenei sebagai seorang martir. Baliho turut memuat tulisan mengenai anak-anak di Minab, merujuk serangan menewaskan lebih dari 100 siswa di sebuah sekolah dasar pada akhir Februari. Pejabat Amerika Serikat sebelumnya menyatakan insiden ini diduga terjadi akibat kesalahan penargetan militer. Papan reklame di lapangan Inhilab sebelumnya juga pernah menampilkan pesan-pesan anti Amerika Serikat. Namun, tampilan kali ini dinilai jauh lebih vulgar dibandingkan propaganda sebelumnya. Kemunculan baliho menjadi bagian dari meningkat narasi balas dendam terus berkembang di Iran pasca wafat Ayatollah Ali Khamenei di tengah memanas konflik dengan Amerika Serikat. Ya pemirsa, informasi berita lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Mata Dunia. Anda kembali menyaksikan Mata Dunia. Pemirsa, pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei menyampaikan pesan pertama setelah pemakaman ayahnya Ayatollah Ali Khamenei. Dalam pesan, Mojtaba menyampaikan terima kasih kepada rakyat Iran dan Irak serta menegaskan sikap Iran di tengah memanasnya konflik. Pesan Ayatollah Mojtaba Khamenei disampaikan melalui kakak tertua mendiang Ali Khamenei, Hojatollah Mostafa Khamenei dalam acara peringatan yang digelar di Grand Mosala, Teheran, Selasa 14 Juli 2026. Dalam pesan, Mojtaba menyampaikan apresiasi kepada rakyat Iran dan Irak yang mengikuti rangkaian prosesi pemakaman Ali Khamenei selama beberapa hari. Hojatollah Mostafa Khamenei menyebut wafatnya Ali Khamenei sebagai tragedi besar. Ia menegaskan bahwa kesabaran harus dijalani dengan keteguhan hingga tujuan akhir tercapai. Dalam pesan yang sama, Mojtaba menyatakan kesabaran tidak bertentangan dengan upaya membalas pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kematian Ali Khamenei. Acara peringatan ini dihadiri Presiden Iran Masoud Pezeshkian, para pejabat tinggi pemerintah dan militer, serta sejumlah duta besar dan diplomat asing. Ali Khamenei menjabat sebagai pemimpin tertinggi Iran sejak Juni 1989. Ia tewas dalam serangan udara gabungan Amerika Serikat dan Israel pada akhir Februari 2026. Selanjutnya kepemimpinan Ali dilanjutkan Mojtaba Khamenei.
Ya, ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat kembali meningkat. Teheran menyatakan perjanjian damai sementara dengan Washington telah batal dan menegaskan tidak akan kembali ke meja perundingan. Negosiator utama Iran Mohammad Bagher Ghalibaf menyatakan Teheran kini memiliki kebebasan penuh untuk membalas serangan Amerika Serikat setelah serangan udara diklaim menewaskan 7 tentara Iran Rabu 15 Juli 2026. Menurut Iran, serangan sekaligus menggagalkan nota kesepahaman menjadi dasar gencatan senjata sementara antara kedua negara ditandatangani pertengahan Juni 2026. Amerika Serikat menyatakan serangan menyasar target-target militer di kawasan pesisir Iran dan Pulau Tun Raya. Teheran mengklaim salah satu serangan menghantam kompleks barak militer di Bampour, menyebabkan korban jiwa. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Bagaei, menegaskan seluruh komitmen dalam kesepakatan damai kini tidak lagi berlaku karena Washington dinilai lebih dahulu melanggar perjanjian. Di sisi lain, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperingatkan serangan militer akan terus ditingkatkan apabila Iran menolak kembali ke meja perundingan. Meski menolak negosiasi saat ini, Iran menegaskan akan tetap memanfaatkan jalur diplomasi apabila dinilai mampu melindungi kepentingan dan kedaulatan nasional. Ya, informasi selanjutnya, Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance menuduh sejumlah pihak di Israel berupaya mempengaruhi opini publik Amerika agar perang dengan Iran terus berlanjut. Pernyataan ini muncul di tengah memanasnya hubungan Washington dan Tel Aviv mengenai upaya perdamaian. Dalam sebuah podcast Joe Rogan, J.D. Vance menyatakan ada pihak di lingkungan pemerintah Israel berusaha mempengaruhi opini publik Amerika demi menggagalkan negosiasi dengan Iran. Vance mengaitkan tuduhan dengan laporan majalah Time yang menyebut ada dana ratusan juta dolar memperkuat dukungan publik terhadap perang serta kegiatan lobby di Amerika Serikat. Ia juga menduga sebagian dana tersebut digunakan untuk membiayai para influencer menyerang dirinya karena mendorong kesepakatan damai dengan Iran. Tuduhan dibantai oleh Brad Parscale, mantan manajer kampanye Donald Trump, menegaskan tidak pernah berupaya menggagalkan kebijakan pemerintah maupun kesepakatan gencatan senjata. Di sisi lain, Presiden Amerika Donald Trump dilaporkan semakin frustrasi terhadap operasi militer Israel dinilai berpotensi menghambat upaya diplomasi Amerika Serikat dengan Iran. Vance mengakui proses menuju perdamaian tidak akan mudah. Menurutnya, hubungan Amerika Serikat dan Israel kini menghadapi tantangan baru, termasuk menurun dukungan publik Amerika Serikat terhadap Israel. Ya, pemirsa, selebrasi kemenangan Argentina atas Inggris di semifinal Piala Dunia 2026 memicu kontroversi. Pembentangan spanduk bertuliskan Las Malvinas son Argentinas membuat La Albiceleste terancam sanksi dari FIFA. Usai memastikan kemenangan dramatis 2-1 atas Inggris di Atlanta, para pemain Argentina merayakan kemenangan menuju final dengan membentangkan spanduk bertuliskan Las Malvinas son Argentinas, Rabu 15 Juli 2026. Aksi ini dinilai berpotensi melanggar aturan FIFA dan IFAB yang melanggar penggunaan simbol, slogan, atau pesan bermuatan politik dalam pertandingan sepak bola. Hingga kini FIFA belum memberikan keterangan resmi mengenai kemungkinan sanksi. Pada tahun 2014, Federasi Sepak Bola Argentina pernah didenda atas aksi serupa. Kepulauan Falkland atau disebut Malvinas oleh Argentina merupakan wilayah yang masih diperselisihkan oleh Argentina dan Inggris sejak Perang tahun 1982. Saat itulah Inggris dan Argentina terlibat perang selama 74 hari. Konflik ini menewaskan 655 tentara Argentina, 255 tentara Inggris, serta 3 warga sipil. Hingga kini, isu Malvinas menjadi persoalan sensitif hubungan kedua negara. Menariknya, sebelum pertandingan, pelatih Argentina Lionel Scaloni menegaskan sepak bola tidak semestinya dicampur adukan dengan konflik politik atau sejarah antar negara. Aksi para pemain usai laga memicu perdebatan luas dan kembali menghidupkan sengketa Malvinas di tengah sukses Argentina melaju ke final Piala Dunia 2026. Ya, pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda kami akan hadirkan informasi seputar Piala Dunia 2026. Tetap saksikan Mata Dunia.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, kekecewaan mendalam menyelimuti para pendukung timnas Inggris usai kekalahan dramatis dari Argentina pada semifinal Piala Dunia 2026. Kericuhan pecah di pusat kota London hingga memaksa polisi turun tangan mengendalikan massa. Suasana di sejumlah jalan di London memanas sesaat setelah peluit akhir pertandingan semifinal Piala Dunia 2026 antara Inggris dan Argentina. Ratusan pendukung Inggris melampiaskan kemarahan mereka di ruang publik. Sejumlah pendukung berusaha mengejar seorang anak yang mengenakan jersey Argentina. Polisi segera mengawal anak tersebut menuju kendaraan demi menjaga keselamatan. Sejumlah pendukung terus menghalangi laju kendaraan polisi sembari melontarkan nyanyian dan celaan kepada kapten Argentina, Lionel Messi. Aparat berupaya membubarkan kerumunan agar situasi tidak semakin memanas. Dalam insiden ini, setidaknya satu orang mendapatkan penanganan petugas medis di lokasi kejadian. Kekecewaan pendukung muncul setelah Inggris yang sempat unggul lewat gol Anthony Gordon gagal mempertahankan keunggulan. Argentina membalikkan keadaan melalui Enzo Fernandez dan gol penentu Lautaro Martinez pada masa cedera. Hasil ini memperpanjang penantian Inggris untuk meraih gelar Piala Dunia menjadi lebih dari 6 dekade. Sementara Argentina melaju ke final menghadapi Spanyol dalam upaya mempertahankan gelar juara dunia. Ya pemirsa, kegagalan Inggris melaju ke final Piala Dunia 2026 menyisakan kekecewaan mendalam di kalangan pendukungnya. Mereka menilai keputusan taktik pelatih Thomas Tuchel menjadi penyebab utama kekalahan dramatis dari Argentina. Ratusan pendukung Inggris memadati fan zone di London menyaksikan laga semifinal Piala Dunia 2026 melawan Argentina. Suasana sempat pecah oleh sorakan saat Anthony Gordon membuka keunggulan bagi The Three Lions. Namun kegembiraan berubah menjadi kesunyian setelah Argentina mencetak 2 gol di menit akhir dan membalikkan keadaan menjadi 2-1. Selesai pertandingan, banyak pendukung menyalahkan strategi Thomas Tuchel yang dinilai terlalu bertahan setelah Inggris unggul. Mereka menilai tim kehilangan inisiatif menyerang dan hanya terus menerima tekanan dari Argentina. Sejumlah fans juga mengkritik keputusan Tuchel menarik keluar Anthony Gordon dan memasukkan tambahan pemain bertahan. Menurut mereka, Inggris tetap membutuhkan pemain cepat untuk melancarkan serangan balik. Argentina menyamakan kedudukan melalui Enzo Fernandez sebelum Lautaro Martinez menyundul umpan Lionel Messi memastikan kemenangan. Hasil ini membawa Argentina ke final untuk mempertahankan gelar juara dunia melawan Spanyol. Sementara Inggris kembali harus menunda mimpi tampil di final Piala Dunia pertama mereka sejak tahun 1966 dan akan menghadapi Prancis dalam perebutan tempat ketiga. Sementara itu, kemeriahan Piala Dunia begitu terasa di sebuah desa di negara bagian Kerala, India. Seorang penggemar Lionel Messi mengubah seluruh rumahnya menjadi bernuansa biru putih sebagai bentuk dukungan kepada Argentina yang berhasil melaju ke final. Di Desa Manguzi, Kerala, Joy Utupu mengecat seluruh bagian luar rumahnya dengan warna biru dan putih layaknya bendera Argentina. Berbagai poster Lionel Messi, bendera, dan atribut tim nasional menghiasi setiap sudut rumah. Utupu mengaku berencana menonton Piala Dunia 2026 secara langsung di Amerika Serikat. Namun karena alasan pribadi, ia memutuskan menghadirkan suasana Piala Dunia di rumahnya sendiri. Baginya Messi bukan hanya pemain hebat, tetapi juga sosok rendah hati dan menjadi inspirasi. Ia bahkan menyebut sepak bola tak akan sama lagi baginya saat Messi memutuskan untuk pensiun. Meski sempat mendapat ejekan dari sejumlah warga, hasil akhir dekorasi rumahnya justru mendapat banyak pujian dan menjadi perbincangan di lingkungan sekitar. Kecintaan masyarakat Kerala terhadap sepak bola memang sudah lama dikenal. Setiap Piala Dunia, jalan-jalan dan permukiman dihiasi bendera, mural, serta potongan raksasa para bintang sepak bola. Semangat Utupu semakin memuncak setelah Argentina memastikan tiket final Piala Dunia 2026 usai mendudukan Inggris 2-1. Kini dirinya berharap Lionel Messi kembali menyulap lapangan dan membawa Argentina mempertahankan gelar juara dunia. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, Arab Saudi dikenal sebagai pusat sejarah Islam dengan 2 kota suci Makkah dan Madinah kini tengah menjalani transformasi besar melalui rencana nasional Saudi Vision 2030. Di antaranya dalam pengembangan mega proyek masa depan seperti The Line di kawasan Neom, Maraya Concert Hall di Alula, dan Qiddiya City sebagai pusat hiburan dan olahraga baru. Seperti apa rencana Saudi Arabia ke depan? Berikut informasinya untuk Anda.
Selamat datang di Saudi Arabia. Saudi Arabia menempati posisi khas sebagai negara menampung dua kota suci umat Islam, yaitu Mekah dan Madinah, pusat ibadah haji, umroh, dan sejarah Islam. Pemerintah menegaskan bahwa identitas negara ini sangat terkait dengan nilai-nilai Islam dan moderasi, dan bahwa pembangunan modern dilakukan sambil tetap menjaga akar tersebut. Rencana Vision 2030 sudah diluncurkan untuk mendiversifikasi perekonomian Saudi, mengurangi ketergantungan pada minyak, dan meningkatkan sektor teknologi, pariwisata, budaya, serta hiburan. The Line adalah proyek kota linier futuristik dalam kawasan Neom di barat laut Arab Saudi. Dirancang tanpa mobil pribadi, tanpa jalan raya konvensional, dan tanpa emisi karbon dari transportasi. Kawasan ini dirancang dengan tujuan untuk menjaga sekitar 95% dari lahan sebagai alam terbuka. The Line akan menggunakan sistem kereta cepat internal. Seluruh transportasi akan menggunakan energi listrik terbarukan dan sistem infrastruktur canggih seperti smart grid, AI, manajemen air dan limbah yang akan mendukung kehidupan sehari-hari. Proyek ini dimaksudkan menjadi model global untuk kota masa depan, menggabungkan manusia, alam, dan teknologi. Sebagai bagian dari strategi Vision 2030, The Line berfungsi sebagai pendorong investasi global, teknologi, dan pengembangan ekonomi baru di Arab Saudi. Maraya Concert Hall terletak di Lembah Asar Al-Ula, sebuah wilayah yang kaya akan situs arkeologi dan lanskap batu kuno. Bangunan ini dirancang sebagai salah satu ikon budaya masa kini dalam konteks sejarah dan alam Al-Ula. Bangunan ini menampilkan 9.740 meter kubik kaca cermin pada fasadnya, sehingga menjadikannya bangunan bercerminan terbesar di dunia. Maraya berfungsi sebagai gedung pertunjukan multiguna seperti konser, konferensi, pameran, dan acara budaya internasional. Bangunan ini memberikan pengalaman di mana lanskap alam menjadi bagian panggung dan refleksi cermin memperluas ruang visual dan menghadirkan panggung alam. Qiddiya City adalah proyek giga, yaitu hiburan yang dikembangkan oleh Qiddiya Investment Company di bawah dana publik Arab Saudi. Berjarak sekitar 40 km dari pusat Riyadh. Proyek ini menggunakan filosofi Power of Play yang menciptakan kota hiburan, olahraga, budaya, dan residensial dalam satu kawasan terpadu. Di dalam Qiddiya terdapat taman tema bertaraf internasional dan taman air Aqua Arabia dengan 22 wahana di 8 zona tematik. Selain hiburan, akan terdapat distrik gaming and esport, fasilitas olahraga, seni dan budaya, serta kawasan residensial yang mendukung kehidupan warga dan pengunjung. Qiddiya bukan hanya destinasi wisata. Proyek ini diharapkan menciptakan ribuan lapangan pekerjaan dan memperkuat ekonomi nasional melalui diversifikasi sejalan dengan Vision 2030. Transformasi yang dilakukan Arab Saudi melalui proyek-proyek ini menunjukkan sinergi antara warisan spiritual, keberlanjutan lingkungan, dan inovasi teknologi. Dari The Line sebagai model kota masa depan, Maraya sebagai ikon budaya, hingga Qiddiya sebagai pusat hiburan global, semuanya menunjukkan bagaimana negara ini melangkah ke masa depan tanpa melepaskan akar sejarahnya. Kini, Arab Saudi tengah menampilkan wajah barunya sebagai negara yang menghormati sejarah Islam, sekaligus membangun masa depan yang berbasis teknologi tinggi. Pemirsa, demikian Mata Dunia kali ini. Terus saksikan Berita Nasional TV. Saya Jentira beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.